Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi yang indah ini saya percaya bahwa kita semua tetap sehat, tetap kuat diberkati Tuhan. Dan pada pagi hari ini mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan pujian ini. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap beribadah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami, dan buat kami mengerti dan buat kami memahami, dan terlebih lagi buat kami mampu melakukan Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Hanya dalam berkat-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi yang indah ini mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan pada pagi hari ini saya memberikan tema adalah the habit atau kebiasaan. Kebiasaan kita hari-hari ini seperti apa? Pada waktu kita mengalami permasalahan, kebiasaan yang sering kita lakukan apakah berulang-ulang atau hanya sekedar lewat saja. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Sehari-hari, the habit atau kebiasaan itu artinya adalah sesuatu hal yang biasa kita lakukan. Kegiatan kita sepanjang hari itu apa yang kita lakukan. Entah kita melakukan kegiatan kita di rumah, entah kita melakukan kegiatan kita di sekolah, di pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi pada waktu kita mengalami sedikit masalah, pada waktu kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan hati, apakah kebiasaan-kebiasaan itu tetap kita lakukan? Apakah kebiasaan-kebiasaan itu tetap kita kerjakan? Terkadang kita memilih bahwa tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita lakukan, kebiasaan hal-hal yang baik, malah kita cenderung melakukan kebiasaan yang merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Penulis kitab ini ingin kita tetap setia dan bertekun dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita, terutama orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang memang Tuhan pilih untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang baik. Penulis berkata bahwa mari kita sama-sama melakukan pertemuan-pertemuan ibadah, sesuatu hal yang luar biasa yang hari-hari ini memang kita tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena pandemi yang ada. Karena apa? Karena sesuatu hal yang memang tidak bisa membuat kita melakukan kerumunan yang banyak. Tetapi terkadang kita beranggapan bahwa kalau kita ke gereja itu sesuatu hal yang nanti akan ada klaster yang baru, nanti ada banyak hal yang kita pikirkan bahwa sesuatu hal itu hal yang seharusnya nanti sajalah, toh ibadah online pun bisa kita kerjakan, toh kita ibadah di tempat yang lain pun kita bisa mengerjakannya. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang baik ataupun penulis ingin berikan dalam setiap kehidupan kita adalah sesuatu hal kebiasaan yang kita lakukan, sesuatu kebiasaan hal yang seharusnya bisa kita lakukan hari demi hari secara kontinu. Untuk apa? Untuk kita tetap datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita selalu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Bukan karena kita ternyata ada corona, kita takut beribadah, tetapi kita tidak takut untuk kita pergi ke tempat keramaian, yaitu mungkin di mall ataupun di tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat yang lain. Terkadang kita beranggapan bahwa tempat itu lebih aman daripada kita datang ke gereja. Karena apa? Karena gereja itu kita berpikir bahwa gereja itu ruangannya tertutup, ruangannya AC ataupun ruangannya seperti ini dan seperti ini. Tetapi kalau kita datang ke alam bebas, kita berpikir bahwa kan tidak ada corona. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, corona tetap masih ada walaupun kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Walaupun kita tidak tahu wujudnya seperti apa, tetapi biarlah kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, the habit kita yang baik, tetap kita pupuk. Untuk apa? Untuk di ayat tadi katakan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang makin dekat. Kalau kita tidak siap, bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa melihat bahwa ternyata hari ini sudah makin dekat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan bagikan 3 hal, yaitu kebiasaan seperti apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dalam ayatnya yang ke-23 di sana dikatakan bahwa marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang pertama adalah kebiasaan yang pertama, kita harus berpegang teguh. Berpegang teguh kepada apa? Kepada Tuhan yang punya semuanya. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah batu penjuru yang kokoh, batu penjuru yang luar biasa yang kuat. Tetapi terkadang kita tidak mau berpegang teguh kepada
batu penjuru itu, kita tidak mau melekatkan diri kita kepada pondasi kita yang baik. Kita melihat bahwa di luar sana ada pondasi yang lebih kuat daripada Tuhan kita. Padahal di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang setia. Bagaimana dengan kesetiaan kita? Kalau kita tidak berpegang teguh kepada Tuhan, bagaimana hidup kita selanjutnya? Kita terkadang beranggapan bahwa saya sudah berpegang teguh kok. Tiap hari kita ibadah, mungkin tiap hari kita berdoa datang kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan sikap hati kita? Bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya? Bagaimana kita bisa berpegang teguh? Yang pertama adalah mengakui kuasa Allah itu sendiri. Kita terkadang mengatakan, kuasa Allah itu terlalu lama. Saya lebih suka melakukan dengan hal yang cepat. Saya mau hari ini, saya minta hari ini pun ada. Tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi biarkanlah kuasa Allah yang menaungi dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa kuasa Allah itu bekerja secara teratur, secara tertib. Bukan semau-maunya kita, bukan semau-maunya Tuhan. Tetapi Tuhan tahu bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kita. Tetapi Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa berpegang teguh. Yang kedua adalah pastinya kita berharap sepenuhnya kepada si empunya kerajaan Allah, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mau berpegang secara sepenuhnya, kalau kita lepas dari tangan Tuhan, Tuhan katakan bahwa apa sih yang kamu harapkan di luar sana? Apa sih yang kamu inginkan? Kalau kita tidak mau mengakui, kalau kita tidak mau berpegang teguh kepada setiap apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang baik melemahkan iman kita. Lalu yang berikutnya adalah pada waktu kita berpegang teguh, pastinya kita harus datang dengan ketulusan hati. Dengan tulus ikhlas, bukan hanya suatu paksaan, bukan hanya nanti takut ditanya oleh Bapak Gembala, nanti takut ditanya oleh Ibu Gembala atau majelis dan sebagainya. Karena itu sebuah rutinitas yang harus kita kerjakan, kita melakukannya. Tetapi bukan datang dari hati kita yang paling dalam, kita memiliki kerinduan untuk, saya ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya ingin menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dipimpin dalam setiap kehidupan kita selama seminggu ini ke depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memiliki kebiasaan yang baik, mari kita sama-sama melakukannya. Untuk apa? Kalau kita bisa berpegang teguh, pastinya Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Nah, lalu yang berikutnya adalah kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah dalam ayat yang ke-24. Di sana dikatakan bahwa, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Yang kedua adalah saling mengasihi. Mungkin kita berkata bahwa gampang kok. Cuma mengasihi orang lain itu gampang kok. Yang penting saya bisa menolong dia, saya bisa mensupport dia dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang sudah biasa dan kita bisa melakukannya hari demi hari. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mengasihi orang itu? Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah kita benar-benar melakukannya dengan tulus hati? Apakah kita benar-benar melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita? Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sesuatu hal yang baik, memberikan kasih-Nya kepada orang lain. Tuhan adalah menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kita saling mengasihi? Yang pertama adalah kita bisa memberikan support yang baik kepada orang lain. Hari-hari ini kita sama-sama membutuhkan pertolongan orang lain, membutuhkan motivasi orang lain, membutuhkan support dari orang lain. Untuk apa? Untuk sama-sama kita dapat membangun hidup kita lebih baik lagi. Memang masalah COVID ini kita tidak tahu sampai kapan. Memang masalah COVID ini kita tidak tahu akan berakhir kapan. Tetapi kalau kita ada orang-orang di sekeliling kita yang memberikan support kepada kita, orang-orang yang mengasihi kita, saya percaya bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan itu tidak akan hilang.
Nah, lalu cara yang mengasihi yang kedua adalah tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Terkadang kita beranggapan bahwa wah, itu ternyata orangnya sepertinya baik ya. Saya mau melakukan hal ini. Tapi ternyata di balik kebaikan kita memiliki hal yang busuk di belakangnya. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau kamu mau mengasihi orang lain, kasihilah seperti Tuhan katakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Tuhan yang sangat luar biasa. Yang terkadang kita beranggapan bahwa itu sesuatu hal yang sudah saya lakukan kok. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah benar-benar melakukannya dengan tulus ikhlas atau malah kita mengambil keuntungan dari apa yang kita kerjakan? Itu PR bagi kita semua. Bukan hanya untuk setiap orang percaya saja, tetapi semua orang pada hari-hari ini. Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk apa? Untuk memperkaya dirinya sendiri. Karena apa? Kalau kita melakukan hal yang baik kepada orang lain, kita pastinya menginginkan timbal balik apa yang saya dapatkan daripada orang itu. Oleh sebab itu jangan seperti itu. Dan cara yang mengasihi yang ketiga adalah kita suka berbagi kepada orang lain. Bukan berbagi secara materi saja, tetapi berbagi secara rohani. Kita memberikan ayat kepada orang lain, kita memberikan motivasi yang baik kepada orang lain, kita memberikan sesuatu hal yang baik terhadap orang lain, itu adalah hal yang luar biasa. Dan walaupun terkadang hari-hari ini kita berkata bahwa saya sudah memberikan ayat kepada orang itu, tetapi bagaimana motivasi kita? Bagaimana cara kita melakukannya untuk orang itu? Bagaimana kita memfollow up orang itu? Bagaimana kita tetap terus bisa mengasihi, merangkul orang-orang yang mungkin di keluarga kita ada yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengasihi mereka? Bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka? Bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka? Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi mereka? Kalau kita tidak bisa mengasihi mereka dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak kurang-kurangnya dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita yang membatasi sebagai orang percaya. Kita yang membatasi kuasa Tuhan. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa saya sudah mengasihi dia, tetapi bagaimana tidak ada perubahan dari orang itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi biarkanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik ini tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang terakhir adalah kita memiliki komunitas. Dalam ayatnya yang ke-25 dalam pokok pembacaan kita adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita memiliki komunitas. Komunitas itu fungsinya apa sih sebenarnya? Untuk apa kita memiliki komunitas? Terus juga hari-hari ini banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ataupun di dunia ini. Entah komunitas dalam hal bermusik, komunitas dalam hal yang rohani, ataupun komunitas-komunitas orang-orang yang mungkin saya katakan tidak percaya kepada Tuhan. Banyak hal. Tetapi Tuhan katakan bahwa jangan menjauhkan diri dalam ibadah-ibadah yang ada. Itu adalah berbicara tentang komunitas kita hari-hari ini. Kalau kita tidak memiliki komunitas, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana fungsi komunitas ini akan dibangun? Fungsi yang pertama adalah sudah pastinya kita memperbanyak relasi. Relasi ini bicara sesuatu hubungan satu dengan yang lain. Relasi kita bagaimana dengan orang lain, bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Kalau hubungan kita dengan orang lain baik, pastinya hubungan kita dengan Tuhan pastinya baik. Tetapi kalau hubungan kita dengan orang lain tidak baik, pastinya hubungan kita dengan Tuhan pastinya tidak baik. Itu adalah fungsi komunitas. Sesuatu hal yang kita anggap itu gampang, itu mudah, tetapi secara kenyataannya kita melakukannya itu sulit. Oleh sebab itu, mari kita memperbanyak relasi untuk apa? Untuk menjalin suatu hubungan yang baik. Untuk apa? Untuk kita sama-sama bisa memberikan sesuatu hal yang luar biasa, yaitu adalah support kepada orang lain. Lalu fungsi yang kedua adalah kita bisa bertukar pendapat atau wawasan. Ini bicara tentang
bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Bisakah kita memberikan kebenaran yang baik kepada orang itu? Bisa tidak kita memberikan sesuatu hal yang memang mereka butuhkan hari-hari ini? Atau kita hanya bisa berpendapat saja, tetapi kita tidak bisa memberikan sesuatu hal yang baik kepada mereka? Itu sesuatu hal yang seharusnya kita bisa atasi, tetapi terkadang kita hanya bisa berpendapat tetapi tidak bisa melakukannya. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mari kita sama-sama memiliki komunitas untuk apa? Untuk kita mendapatkan hal-hal yang positif. Lalu yang terakhir adalah mendapatkan hal-hal yang positif dalam suatu komunitas. Fungsinya itu hal-hal yang seharusnya kita berikan, bukan hanya hal-hal negatif yang kita berikan kepada orang lain, tetapi bagaimana kita membangun hal-hal yang positif. Untuk apa? Untuk orang beranggapan bahwa ternyata orang Kristen itu, orang-orang percaya itu adalah luar biasa. Kalau kita sama-sama mau membangun kebiasaan-kebiasaan hal yang baik, 3 hal yang saya sudah bagikan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membangun kebiasaan ini. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada si empunya kerajaan Allah atau batu penjuru itu. Lalu yang kedua adalah mari kita sama-sama saling mengasihi terhadap satu sama yang lain. Dan yang terakhir adalah mari kita sama-sama memiliki komunitas. Untuk apa? Untuk kita sama-sama membangun. Untuk sama-sama kita menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kita sama-sama tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kita sama-sama untuk dapat bersukaria dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan firman tidak saya panjangkan lagi, dan saya percaya bahwa firman ini bisa menjadi berkat untuk setiap kita dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman yang kami sudah terima termeterai dalam hati kami. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Memberkati juga rekan-rekan yang telah mempersiapkan semuanya ini. Tuhan, Engkau memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Dan untuk jemaat-Mu Philadelphia Sleman, Tuhan lawat mereka satu persatu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang dalam masalah apapun juga, Tuhan beri jalan keluar dari masalah mereka. Berkatilah hidup mereka. Berkati ya Tuhan, baik sebagai orang tua maupun anak-anak, baik mereka yang sudah bekerja ataupun yang masih duduk di bangku sekolah ataupun bangku kuliah. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dengan segala keperluan yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk
bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan, Engkau pulihkanlah keadaan bangsa kami dari masalah-masalah yang sedang terjadi, baik pandemi, demikian juga bencana alam. Tuhan kiranya tolong dan berkati semua yang sedang mengalami bencana. Tuhan kiranya Engkau membebat hati mereka dan Engkau memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Bapa, mari Engkau kedangkan tangan-Mu, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian, dan kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.